Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Berjumpa lagi dalam program GPD Film Latin Mas Menyapa. Mari terus percaya bahwa penyertaan Tuhan atas hidup kita sempurna adanya. Keluaran pasal 1 ayatnya yang ke-21. Keluaran pasal 1 ayatnya yang ke-21 begini firman Tuhan. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Sekali lagi saya bacakan. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat pembacaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini sesungguhnya didasari di latar belakangnya ketika bangkitnya seorang raja yang memerintah di tanah Mesir, yaitu raja yang baru yang tidak mengenal akan Yusuf. Raja yang baru ini merasa khawatir akan keberadaan orang Israel ini yang kian hari semakin bertambah banyak di tanah Mesir. Raja yang baru ini berpikir bahwa dengan jumlah mereka yang akan terus semakin bertambah banyak, nanti jika ada peperangan maka mereka bisa-bisa berbalik untuk melawan kita dan bersekutu dengan musuh kita, dan kemudian mereka boleh meninggalkan tanah Mesir. Dan akhirnya dengan banyak cara, Bapak Ibu yang terkasih, Raja Mesir ini beserta seluruh rakyatnya mencari cara untuk menghambat laju pertumbuhan, laju perkembangan, laju populasi dari orang-orang Israel ini di tanah Mesir. Dan salah satunya mereka mulai menghambat dengan mempekerjakan orang-orang Israel ini dengan kerja paksa. Kemudian Firaun memerintahkan bidan-bidan yang menangani persalinan orang-orang Mesir untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari orang-orang Israel. Dan sesungguhnya hal yang luar biasa terjadi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata bahwa ketika orang Israel makin ditindas, maka sesungguhnya jumlah mereka bukan terus semakin menurun, tetapi firman Tuhan berkata jumlah mereka makin bertambah banyak dan berkembang. Sesungguhnya apa yang menjadi pembelajaran dari ayat firman Tuhan pagi hari ini bagi setiap kita melalui dengan kisah ini, Bapak Ibu? Saya mau katakan bahwa sesungguhnya rancangan Tuhan tidak bisa dihambat, apalagi dimatikan oleh siapapun dan oleh apapun, termasuk rencana Firaun di dalam memerintahkan para bidan-bidan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir bagi orang Israel. Tapi sesungguhnya Tuhan membuat bidan-bidan ini boleh memiliki rasa takut akan Tuhan, sehingga dengan rasa takut akan Tuhan yang mereka miliki membuat mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh raja atas mereka, yaitu untuk membunuh setiap bayi laki-laki bagi bangsa Israel. Dan ketika mereka boleh menanamkan dalam diri mereka rasa takut akan Allah itu, kemudian sesungguhnya firman Tuhan berkata bahwa Allah berbuat baik atas mereka, di mana firman Tuhan berkata para bidan-bidan ini dibuat Tuhan berumah tangga. Bahkan di dalam terjemahan lain, ayat pembacaan kita pagi hari ini menjelaskan bahwa oleh karena bidan-bidan itu menghormati Allah, maka Allah memberkati mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau tekankan bagi setiap kita pagi hari ini, biarlah setiap kita boleh terus memiliki rasa takut akan Allah, karena rasa takut akan Allah adalah merupakan sikap hormat kita, bahwa kita sesungguhnya mengasihi Tuhan yang menjadikan setiap kita. Karena rasa hormat dan rasa kasih kita terhadap Tuhan sebagai kepala itu akan membuat kita enggan untuk menyakiti Dia yang mengasihi kita. Atau dalam arti yang lain saya bisa katakan bahwa ketika pribadi yang kita hormati dan kita kasih itu boleh memberikan kita perintah, maka dengan penuh ketaatan kita akan menjalankannya. Dan demikian pula dengan sebaliknya, Dia memberi larangan, maka dengan sepenuh hati kita menjauhi setiap larangan itu. Yang menjadi pertanyaan bagi kita pagi hari ini, seberapa pentingkah rasa takut itu boleh ada di dalam setiap kehidupan kita? Saya mau katakan bahwa rasa takut akan Allah itu begitu penting boleh kita miliki di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kenapa itu penting? Dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-23 menjelaskan bahwa takut akan Allah akan mendatangkan hidup. Ini satu penekanan bahwa sesungguhnya ya Allah adalah pemilik kehidupan, dan karena Dia adalah pemilik kehidupan maka Dia punya otoritas penuh untuk boleh memberikan kehidupan bagi siapa saja yang Dia kehendaki untuk dianugerahi akan kehidupan itu. Dan tentunya orang yang menerima akan kehidupan itu tentunya didasari dengan rasa takut akan Allah. Dan tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Ada jaminan Allah bagi setiap orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang memiliki kehidupan di dalam Kristus Yesus. Jaminannya apa?
Kenapa? Di dalam kalimat selanjutnya di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-23 menjelaskan bahwa orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Ini memberikan satu penjelasan bagi setiap kita bahwa orang yang takut akan Tuhan akan dianugerahi kehidupan. Dan di dalam menjalani kehidupan itu Allah menganugerahi ketenangan, ketentraman, kedamaian di dalam menjalani kehidupan. Dan itu adalah jaminan Allah bagi setiap orang yang takut akan Dia. Untuk itu biarlah setiap kita boleh terus takut akan Tuhan. Karena di dalam takut akan Tuhan ada jaminan kehidupan yang Allah sediakan bagi setiap kita. Yaitu hidup di dalam ketentraman, hidup di dalam kedamaian, dan hidup di dalam ketenangan. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 di sana dikatakan bahwa akhir kata dari segala sesuatu yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Saya mau katakan bagi kita pagi hari ini Bapak Ibu bahwa sesungguhnya takut akan Tuhan adalah merupakan kewajiban bagi setiap kita. Dan dalam kewajiban itu terus berkesinambungan kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita agar kita boleh hari lepas hari melihat kemuliaan demi kemuliaan Allah dinyatakan bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tak pernah janji langit itu selalu biru, tetapi Dia berjanji akan selalu menyertai setiap kita. Tuhan tak pernah janji jalan kita selalu rata, tetapi sesungguhnya Dia berjanji akan memberikan kita kekuatan untuk boleh memiliki rasa takut akan Tuhan di dalam mengiring Dia, di dalam mengikut akan Dia. Tuhan memberkati kita semua. Mari terus tanamkan dalam diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hormat akan Allah, yang mengasihi akan Allah. Dan di dalam itu semua Tuhan akan limpahkan kehidupan, ketenangan, kedamaian, ketentraman bagi setiap kita di dalam kita menjalani hari-hari kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang menguatkan kami. Biarlah kiranya firman-Mu boleh terus boleh menjadi pedoman bagi kami. Di dalam kami boleh hidup di dalam perkenan-Mu ya Tuhan. Urapi kami, kuasai seluruh aspek kehidupan kami. Agar hari lepas hari yang kami jalani terus boleh memuliakan nama-Mu. Dan hidup di dalam takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu boleh memberi jawaban dalam seluruh aspek kehidupan kami. Hamba-Mu pagi ini berdoa bagi seluruh sidang jemaat GPD Villa Melati Mas dimanapun mereka berada. Kiranya kekuatan kesehatan dari-Mu menjadi bagian mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang dikerjakan, diusahakan, dilakukan, senantiasa Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan nama Tuhan terus dimuliakan atas setiap kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami. Dan hari ini kami melangkah bersama-Mu dengan penuh pengucapan syukur hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.